Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Sekarang kita memasuki fasal pertama dari kitab Ta'limul Muta'alim. Bab atau subjudulnya adalah kewajiban belajar. Kewajiban belajar. Jadi memang belajar itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Bahkan dengan belajar kita dapat mengetahui berbagai macam persoalan. Tidak ada manusia yang berkembang, tidak ada manusia yang bertumbuh kecuali dengan belajar. Maka penting banget bagi seorang muslim untuk selalu belajar dalam setiap aktivitasnya. Satu hadis yang menjadi dasar kita dalam kewajiban belajar adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang bunyinya Rabul ilmi fariyudatun ala kulli Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Ada yang mengatakan wa muslimah. Muslimah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah. Tapi terkadang muslim saja itu sudah menggambarkan keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun ditambah muslimah. Jadi pada dasarnya ya menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah menuntut ilmu yang seperti apa yang wajib untuk kita pelajari. Nah dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan bahwasanya i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabul ilmi wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmin al-hal kama qala afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifzul hal. Jadi ketahuilah bahwa tidak diharuskan bagi setiap muslim menuntut segala ilmu. Jadi kita itu tidak harus mempelajari semua ilmu karena ilmu itu sangat luas sekali. Ilmu Allah itu yang Allah berikan kepada manusia itu hanya setetes dari luasnya ilmu yang ada di muka bumi ini. Jadi ilmu yang kita dapat itu hanya setetes dibandingkan dengan ilmu lautan yang ada di muka bumi ini. Jadi kita memang tidak dianjurkan untuk menuntut ilmu semuanya, tapi memang hanya mewajibkan diri kita untuk menuntut ilmu terhadap ilmu hal. Nah, apa itu ilmu hal? Jadi ilmu hal itu adalah ilmu yang yaqa'lahu fil hali au fi ayyi halin. Jadi menyesuaikan dengan kondisi. Tapi memang di sini jelaskan bahwasanya ilmu hal itu adalah ilmu tingkah laku atau ilmu keadaan atau ilmu kondisi. Yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan yang selalu diperlukan dalam melaksanakan agama, yaitu ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Jadi dua ini penting bagi kita untuk kita pelajari. Yang pertama usuluddin, yang kedua adalah ilmu fikih. Kenapa? Karena dua macam ilmu ini tidak dapat diabaikan oleh seorang muslim atau muslimah. Karena ilmu yang pertama, ilmu usuluddin itu dia akan membimbing kehidupan iman dan ruhani seseorang. Sedangkan ilmu yang kedua adalah membimbing dalam kita menunaikan tugas amanat agamanya. Dalam artian ilmu fikih itu ya wajib kita pelajari karena itu akan menjadi dasar patokan kita dalam melakukan amal-amal, terutama amal yang Allah wajibkan kepada hambanya, seperti halnya sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Nah, fa innahu la budda lahu minas shalah. Nah, seperti halnya ilmu salat. Salat itu kan wajib. Maka
ilmu yang mempelajari tentang sholat adalah wajib. Jadi segala sesuatu yang sifatnya wajib, maka ilmu untuk melakukan hal tersebut maka wajib untuk dipelajari, gitu ya. Karena ada kaidah yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu hal yang kewajiban tidak dapat terlaksanakan kecuali dengan dia, maka hal itu wajib adanya. Kita nggak mungkin bisa sholat tanpa mempelajari ilmu tentang sholat. Maka mempelajari ilmu tentang sholat adalah kewajiban. Sama juga seperti halnya puasa. Puasa itu wajib, maka ilmu tentang puasa wajib kita pelajari, gitu ya. Puasa, zakat, kemudian haji dan seterusnya. Nah, wa kadzalika fil buyu' in kana yattajir. Nah, ketika seseorang juga berdagang, maka mempelajari ilmu dagang adalah sesuatu yang wajib. Jadi profesi yang dia lakukan, ya, ketika dia menekuni satu profesi, maka dia wajib untuk mempelajari profesinya tersebut. Jangan sampai ketika kita sudah menjalankan suatu profesi, suatu pekerjaan, tapi tidak ada dasar ilmunya, gitu ya. Misalnya kita ingin menjadi seorang dokter, maka ilmu tentang kedokteran wajib kita pelajari, gitu ya. Jangan tiba-tiba jadi dokter tapi kita nggak ngerti ilmunya. Jangan tiba-tiba jadi presiden tapi nggak ngerti tentang urusan negara. Nah, itu kacau nanti. Ya, ada satu kaidah yang mengatakan suatu perkara diserahkan kepada orang yang tidak ada ilmu tentang perkara itu, maka tunggulah kehancurannya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari ilmu yang akan kita lakukan, gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu 'alaihi ilmu taharruz 'anil haram. Setiap orang yang berkecimpung dalam berbagai aktivitas tersebut adalah wajib mempelajari ilmunya agar terhindar dari hal yang haram. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mengambil kesimpulan dari yang dijelaskan oleh kitab Ta'limul Mutalim ini, bahwa kita ini wajib mempelajari sesuatu yang akan kita perbuat supaya terhindar dari hal-hal yang haram. Maka penting bagi seorang pedagang, misalkan dia harus mengetahui ilmu dagang. Bukan berarti ilmu dagang untuk mendapatkan harta keduniaannya saja, untuk mendapatkan materi, untuk menambahkan laba, tidak. Tapi untuk menghindari dari hal-hal yang haram, semisal riba, goror, dan seterusnya. Sama dengan seorang guru ketika dia mengajar, dia juga harus bisa mempelajari ilmunya. Supaya apa? Supaya dia terhindar dari hal-hal yang tercela. Pun demikian dengan dokter, dengan arsitek, dengan yang lainnya, dia harus mempelajari. Tapi ada ilmu yang wajib untuk dipelajari yang dua tadi. Yang pertama adalah ilmu usuluddin, yang kedua adalah ilmu fikih. Jadi ketika ditanya, kita kan wajib belajar. Belajar apa nih? Maka bisa kita simpulkan, yang pertama yang harus kita pelajari adalah ilmu usuluddin, yaitu ilmu tentang ketauhidan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Tapi ilmu-ilmu mengetahui tentang asma Allah, tentang tauhid, siapa itu Allah, itu wajib kita ketahui supaya menancap dalam iman kita dan supaya kita bisa lebih meningkatkan keimanan, dan itu akan membimbing kita dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara kita beribadah, ya, seperti halnya sholat, puasa, dan seterusnya. Itu wajib untuk kita pelajari. Jadi dua hal ini menjadi penting. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya itu ilmu tambahan. Nah, ilmu yang berhubungan dengan profesi kita. Saya sebagai guru, maka saya harus mempelajari bagaimana caranya mengajar. Begitu juga dengan dokter, begitu juga dengan yang lainnya. Jadi yang berhubungan dengan profesinya. Dan ada satu hal lagi yang menjadi penting bagi kita adalah wa kadzalika yuftaradu 'ala ilmu ahwalil qalbi. Nah, ini juga menjadi penting. Jadi kan ada dua ya yang wajib, ilmu usuluddin, ilmu fikih. Nah, plus tambahan ya satu lagi, yaitu ilmu tentang tingkah pola dinamika hati, ya. Kenapa? Karena manusia ini berbeda dengan makhluk yang lainnya. Manusia itu memiliki hati, di mana di hati itu ada perasaan, ada emosi. Maka kita harus mengetahuinya dari sudut pandang agama,
dari sudut pandang Islam. Kenapa? Karena hati kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun harus menyerahkan tentang hati kita, tata cara mengelola hati kita sesuai dengan ajaran Islam, ya, ajaran agama, ajaran yang telah Allah tuntunkan kepada kita, bukan dengan teori-teori manusia, ya, kecuali memang teori itu ada hubungannya atau memang sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahwalil qalbi seperti apa? Semisal tawakal, inabah, khosyah, dan ridho. Nah, jadi ilmu-ilmu itu adalah satu-satunya faktor yang membedakan kita dengan binatang. Ya, kalau binatang dia mungkin tidak perlu mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini, ya, karena memang dia tidak memiliki yang namanya hati, sedangkan kita memiliki hati. Maka penting bagi kita untuk mempelajari hati. Oke, kita simpulkan ya. Jadi kita itu wajib belajar, ya, seperti halnya hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Oke, tapi tidak semua ilmu kita pelajari. Ada beberapa ilmu yang wajib untuk kita pelajari, yaitu dua. Yang pertama ilmu usuluddin, yang kedua ilmu fikih. Ilmu usuluddin karena membahas tentang ketuhanan, membahas tentang iman dan cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting bagi kita untuk menuntun kita ke jalan yang lebih benar lagi, menancapkan iman di dalam diri kita. Yang kedua ilmu fikih, karena ilmu fikih membahas tata cara praktek cara kita beribadah, karena manusia diwajibkan untuk beribadah. Oke. Yang ketiga ada tambahan, yaitu mempelajari ilmu tentang hati. Supaya apa? Supaya kita bisa mengkondisikan hati. Karena yang namanya amal ini bukan amal ya, yang namanya ilmu itu ada ilmu badaniyah, ada ilmu qalbiyah, batiniyah. Nah, yang penting sekali untuk kita pelajari tawakal, khusyuk dan seterusnya. Nah, dan yang terakhir tambahannya. Ini tambahan ini sesuai dengan kondisi kita. Maka penting bagi kita untuk mempelajarinya. Sekarang kita akan membahas tentang subjudul atau poin yang ke B, yaitu kemuliaan ilmu. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin id huwal mukhtassu bil insaniyah. Wa syaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu, la yakhfa ala ahadin, tiada seorang pun meragukannya, id huwal mukhtassu bil insaniyah, karena ilmu itu khusus dimiliki oleh manusia. Jadi yang namanya ilmu itu wajib untuk dipelajari, dan itu adalah kekhususan bagi manusia. Tidak ada makhluk yang pantas untuk mendapatkan ilmu memang kecuali manusia. Jadi ilmu itu memang diperuntukkan untuk manusia, ya. Makhluk yang namanya jin, malaikat, hewan, tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki ilmu, karena memang khusus untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu itu untuk memuliakan manusia. Lianna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fihal insanu wasairul hayawanat. Sedang semua perkara selain ilmu dapat dimiliki oleh manusia dan juga binatang. Kasyaja'ah wal jur'ah wal quwwah wal jud wasyafaqati wa ghairiha siwal ilmu. Semisal keberanian, kenekatan, kekuatan, murah hati, belah kasih, dan sebagainya selain ilmu. Semua perkara selain ilmu itu dimiliki oleh manusia dan binatang. Keberanian, yang namanya hewan, singa memiliki keberanian, manusia juga memiliki keberanian. Belas kasih seorang ibu terhadap anaknya, hewan juga sama. Kekuatan, hewan memiliki kekuatan. Gajah yang begitu besar memiliki kekuatan. Manusia pun sama. Tapi ada satu yang tidak dimiliki oleh hewan, yaitu ilmu.
Wa bihi azharullahu ta'ala faddala Adam alaihi salam 'alal malaikah wa amruhum bisujudi lahu. Dan dengan ilmu Allah memperlihatkan keunggulan Nabi Adam atas para malaikat dan memerintahkan mereka agar bersujud kepada beliau. Dengan wasilah ilmu, Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, nenek moyang kita, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai malaikat diminta bersujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Saking mulianya Nabi Adam dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, sehingga malaikat pun bersujud. Kita tahu bahwasanya malaikat itu makhluk yang tidak memiliki kesalahan, yang tidak memiliki dosa. Ya, jadi malaikat itu makhluk yang tanpa dosa. Tapi bagaimana kemudian manusia yang kemungkinan besar dia melakukan dosa lebih mulia dibandingkan malaikat, jika manusia itu Allah telah memberinya ilmu kepadanya? Maka sangat sungguh luar biasa sekali manusia ini. Dengan ilmu manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan ini. Inilah keutamaan manusia. Keutamaan manusia adalah Allah memberikan ilmu kepadanya. Wa inna masyarafal ilmi bikaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa. Kenapa sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat manusia dengan ilmu? Karena ilmu menghantarkan manusia kepada kebaikan. Karena ilmu menghantarkan manusia kepada ketakwaan. Tidak mungkin seseorang itu bertakwa kecuali dia memiliki ilmu. Tidak mungkin seseorang itu melakukan kebaikan tanpa dasar ilmunya. Alladhi yastahiqqu bihal mar'ul karamah indallah. Sesuatu hal yang membuat manusia berhak memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah ketika dia memiliki ilmu. Dan sejatinya orang yang memiliki ilmu pasti, dengan sangat pasti dia mulia, tidak hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tapi juga di hadapan manusia. Semua orang yang memiliki ilmu pasti mulia. Apalagi ilmu itu menghantarkan kepada kebaikan, menghantarkan kepada ketakwaan. Wasa'adatul abadiyah kama qila li Muhammad bin Hasan bin Abdullah Sya'run. Dan dengan ilmu seorang akan bahagia. Memang hadis menyebutkan bahwasanya ada dua hal yang manusia tidak pernah puas darinya. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah ilmu. Namun harta, kebahagiaan hanya akan didapatkannya di dunia saja. Sedangkan ilmu, ketika dia tidak puas dan dia terus mencarinya, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana syair yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Hasan bin Abdullah sebagai berikut: Ta'allam fainal ilma zainun li ahli. Belajarlah, karena dengan belajar engkau akan mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu itu engkau akan mempunyai perhiasan, karena ilmu akan menghiasi orang yang mempelajarinya, orang yang ahlinya. Wa faddun wa unwanun likulli mahamid. Dia keunggulan, dia pula pertanda semua pujian. Barang siapa yang ingin memiliki kemuliaan, pujian, maka hendaklah dia belajar. Dengan belajar dia akan mendapatkan ilmu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Carilah ilmu agar setiap hari dapat tambahan. Bahkan ingat sekali ketika Ali bin Abi Thalib selalu memuhasabah dirinya, salah satu muhasabahnya adalah ilmu apa yang dia dapatkan pada hari itu. Kemudian min ilmin wasbah fi buhuril faid. Dan berenanglah ke tengah samudra pengetahuan. Ceburkanlah dirimu, masukkanlah dirimu ke luasnya pengetahuan. Di sanalah kamu akan merasakan betapa keinginan dirimu untuk mencari ilmu.
Tafaqqah fa innal fiqh afdalul qa'id. Belajarlah ilmu fikih, perdalamlah ilmu agama, dialah panglima unggulan. Ilal birri wat taqwa adalul qasid. Karena ilmu fikih menuju kebaikan dan takwa, dan dialah seadil-adilnya ilmu. Wal ilmu hadi ila sunanil huda. Ia ilmu penunjuk ke jalan hidayah. Jadi hidayah itu harus dicari dengan cara belajar dan memperdalam agama. Hidayah tidak hanya bisa ditunggu semata, tapi juga hidayah harus dicari dengan jalan memperdalam ilmu agama. Tafaqquh, yaitu ilmu fikih, ilmu tentang salat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang halal dan haramnya. Maka insya Allah hidayah itu akan datang kepada kita. Wal hisnu yunji min jami'isy syada'id. Dia benteng penyelamat dari segala bencana. Fa inna faqihan wahidan mutawara'in. Seorang fakih yang wara' sungguh lebih berat, asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid, bagi setan untuk menggodanya dibandingkan 1000 orang abid, 1000 orang yang beribadah, yang ahli ibadah. Jadi satu orang yang berilmu waro lebih ditakuti oleh syaitan dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Inilah pentingnya ilmu, karena gak mungkin orang beribadah dengan khusyuk kecuali dia memiliki ilmu. Pemirsa sekalian, bahwa ada satu riwayat yang mengatakan setan itu lebih takut dibandingkan dengan seseorang yang tidur tapi berilmu dengan orang yang sholat tapi tidak memiliki ilmunya. Bayangkan ya, seorang yang tidur tapi berilmu, setan itu lebih takut dibandingkan seorang ahli ibadah yang dimana dia tidak memiliki ilmunya. Jadi penting bagi kita untuk memiliki ilmu. Inilah keutamaan ilmu. Dengan ilmu manusia menjadi mulia, dengan ilmu manusia menjadi terpuji. Bahkan ada hadisnya mengatakan, man aradal dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia memiliki ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka milikilah ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah dia memiliki ilmunya. Sungguh sangat luar biasa. Ilmu memang pelengkap bagi kehidupan kita, dan inilah yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwil jud wal bukhli wal jubni wal jur'ah wat takabbur wat tawadu wal iffah wal israf wat taqtir wa ghairiha. Demikian pula wajib mempelajari dalam bidang studi akhlak. Nah, akhlak ini adalah sikap, akhlak ini adalah tingkah atau perilaku yang sudah ada dalam diri kita. Namun perlu juga kita pelajari bagaimana sikap seorang muslim, bagaimana tingkah laku, perilaku, serta tata cara dia dalam berinteraksi dan merespon ya orang lain. Maka sebenarnya ilmu tentang akhlak ini wajib juga untuk dipelajari, karena ini berkaitan dengan respon kita terhadap apa yang terjadi kepada kita. Semacam sifat dermawan. Nah, seperti halnya dermawan, maka kita harus mempelajari tentang sifat dermawan. Dermawan itu berarti sikap di mana seseorang dia tidak kikir, tidak pelit dalam mengeluarkan hartanya. Kemudian membahas juga tentang sifat kikir. Nah, berarti ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dermawannya boleh, kikirnya tidak boleh, pelitnya tidak boleh. Nah, itu harus dipelajari bagaimana kita harus bersikap atau berakhlak dermawan dan tidak boleh
bersifat atau berakhlak kikir. Penakut, nah ini juga tidak boleh. Tapi ada juga takut yang memang fitrahnya. Tapi pada dasarnya fitrah itu juga jangan sampai disalahgunakan. Nekat, ya, memberani. Nah, ini sifat-sifat yang baik. Kemudian sombong. Nah, takabur tidak boleh, ya, karena sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Takabur. Kenapa manusia tidak boleh sombong? Karena memang tidak memiliki apa-apa. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala lahu ma fis samawati wal ard, memiliki segalanya. Rendah hati kebalikannya. Nah, ini yang boleh, ya, rendah hati, at-tawadu, ya. Kemudian menjaga diri, iffah, ya, jangan sampai kita meminta-minta, harus punya iffah, ya, menjaga diri. Berlebih-lebihan, ya. Kemudian terlalu irit dan sebagainya. Nah, ini adalah sifat-sifat akhlak yang sumbernya dalam hati. Tentunya kita wajib untuk mengetahuinya agar kita bisa mengamalkannya. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haram. Nah, kemudian dijelaskan bahwasanya yang namanya sombong, kikir, penakut maupun berlebihan itu haram hukumnya. Nah, jelas ya. Penakut, kikir, sombong, dan berlebihan itu tidak dibenarkan. Maka ini menjadi bahan renungan untuk kita semua supaya kita terhindar dari sifat-sifat ini. Wala yumkinu taharruz anha illa bi ilmiha wa ilmi ma yudadduha. Dan tidak mungkin menghindari semua itu kecuali dengan mengetahui ilmunya dan ilmu antisipasinya. Nah, kita tuh nggak bisa menghindari sifat-sifat tadi kecuali memang kita tahu ilmunya. Nah, bagaimana sifat kikir? Apa sih sifat kikir itu? Kemudian seperti apa sifat kikir itu? Sombong itu seperti apa? Kita kan istilah-istilah seperti ini kadang kita salah dalam memaknai. Misalkan sombong, ada orang berpakaian bagus misalkan, kemudian penampilannya itu menarik, ada yang bilang sombong banget. Belum tentu. Ya, belum tentu, karena sombong itu kata Nabi Muhammad SAW, sombong itu dua, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq menolak sesuatu yang hak, yang menolak sesuatu kebenaran, wa ghamtun nas, dan juga dia merendahkan Islam atau orang-orang lain, orang muslimin gitu ya. Jadi ketika ada orang berpakaian rapi, berpakaian menarik, baju baru, belum tentu dikatakan sombong. Nah, itu perlu kita pelajari, termasuk kikir, termasuk penakut. Seperti apa sih penakut yang tidak boleh itu, kikir yang tidak boleh itu seperti apa, dan seterusnya. Maka ini penting untuk kita pelajari. Dan maka wajib untuk setiap orang untuk mempelajarinya. Nah, ini wajib nih, penuntut ilmu harus mempelajari ini. Ya, harus. Kita disekolahkan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, percuma semuanya kalau tidak mempelajari hal-hal tentang akhlak. Karena Rasulullah SAW sendiri kan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Waqad sannafa Sayyidul Imam Ajrul Ustadz Syahid Nasiruddin Abdul Qasim kitaban fil akhlak wa ni'ma ma sunnifa wajibu ala kulli muslimin hifzuha. Bahwa Imam Said yang mulia Ustadz Nasruddin Abdul Qasim telah mengarang kitab akhlak. Nah, ini beliau adalah Al-Husain bin Muhammad Ar-Raghib Al-Asfahani, bergelar Abu Qasim, seorang ulama ahli tafsir sekaligus sastrawan di ahli bahasa, tidak sedikit buah pena beliau. Artinya ini yang direkomendasikan tentang kitab akhlak. Ya, banyak kitab-kitab akhlak, silakan pelajari, cari ya tentang kitab-kitab akhlak. Wajib wala muslimin hifzuha, dan karenanya setiap muslim wajib menjaga akhlak di atas. Maka penting nih bagi seorang penuntut ilmu untuk mempelajari akhlak, karena akhlak itu adalah sesuatu hal yang penting. Tidak hanya dipelajari, tapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak orang yang berilmu tapi tidak memiliki akhlak. Orang-orang sana yang berilmu, yang sudah dianggap pintar, ya sampai menduduki jabatan tertentu, tidak memiliki akhlak, apa yang terjadi? Kerusakan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah korupsi, yang terjadi adalah macam-macam.
Oleh karenanya penting bagi kita untuk mempelajari ilmu tentang akhlak. Oke. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi penuntut ilmu wajib mempelajari ilmu akhlak. Itu inti pembahasan kita pada kali ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang definisi ilmu. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla bihal madhkur liman qamat hiya bihi kama huwa. Yang artinya ilmu dapat ditafsiri atau didefinisikan sebagai suatu sifat atau kondisi sedemikian rupa yang jika dimiliki seseorang maka menjadi jelas apa yang diketahuinya. Itu adalah definisi ilmu. Dari sini kita bisa memaknai bahwa seseorang yang memiliki ilmu berarti dengan ilmu pengetahuan itu sesuatu itu menjadi terang, sesuatu itu menjadi jelas. Sebagai contoh misalkan ketika dia memiliki ilmu tentang sholat, maka dia mengetahui tentang hal-hal yang terdapat pada sholat. Jadi ilmu itu semakin memperjelas, semakin membuat segala sesuatunya itu terang. Makanya ketika Imam Syafi'i diberikan nasihat oleh gurunya yaitu Waqi, beliau mengatakan bahwa al-ilmu nurun, ilmu itu sebagai cahaya. Jadi orang yang berjalan dengan cahaya, dia akan berjalan dengan penglihatan yang jelas. Jadi arah tujuannya itu menjadi terang benderang. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Seorang yang tidak memiliki ilmu, maka hidupnya penuh dengan kegelapan. Makanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu supaya hidup kita menjadi jelas. Dan sejatinya manusia itu memiliki fitrah belajar. Supaya apa? Supaya ketika dia belajar, dia memahami bahwa dirinya itu perlu cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa melihat segala sesuatunya itu dengan jelas. Permasalahan apapun, jika memiliki ilmu, maka akan mudah untuk memecahkan masalah tersebut. Maka itulah yang disebut dengan ilmu. Seseorang yang belajar untuk mendapatkan ilmu, ketika dia sudah mendapatkan ilmu, maka dia akan mudah untuk menjalani kehidupan ini. Ya, dia akan bisa menempuh segala sesuatu apapun di depannya dengan ilmu pengetahuan. Itulah pentingnya ilmu. Maka di sini dijelaskan definisi ilmu membuat sesuatu itu menjadi jelas, menjadi terang benderang. Oke. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Sedangkan fikih adalah pengetahuan tentang detail-detail ilmu. Jadi ada definisi ilmu dan juga ada definisi fikih. Fikih itu secara bahasa berarti paham. Faqiha yafqahu, paham. Orang yang berilmu belum tentu paham atas ilmu yang dipelajarinya. Sedangkan fikih itu ya mempelajari sesuatu yang sangat detail, permasalahan-permasalahan yang begitu rumit, dan fikih itu mempelajari ilmu-ilmu tentang agama, terutama permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh manusia. Dan orang yang mempelajari ilmu fikih, maka dia akan mempelajari hal-hal yang detail, hal-hal yang sesuatu yang sampai ke dalam-dalamnya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Imam Al-Jurjani mendefinisikan mendefinisikan fikih ya secara bahasa artinya adalah paham akan maksud pembicaraannya. Jadi orang yang berilmu belum tentu paham terhadap apa yang dipelajarinya, sedangkan orang yang faqih
dia berarti sudah menguasai, sudah paham terhadap ilmu yang sedang dipelajarinya. Nah, sedangkan menurut istilah, fikih itu adalah suatu ilmu yang berisi hukum-hukum syariat amaliyah atau praktis yang dipetik dari dalil-dalilnya secara detail dan terperinci. Jadi ilmu menurut istilah adalah ilmu yang berisi hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat itu sumbernya cuma dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Jadi ilmu-ilmu fikih ini membahas tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syariat. Syariat itu adalah apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan, apa yang disunahkan, apa yang diharamkan, apa yang dimubahkan, apa yang dimakruhkan, gitu ya. Jadi mempelajari tentang syariat-syariat, ketentuan-ketentuan yang dibebankan kepada mukallaf. Mukallaf itu artinya orang-orang yang menerima beban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah-perintah agama. Gitu ya. Kemudian waqala Abu Hanifah rahimatullahu alaih. Abu Hanifah berkata, Abu Hanifah ini adalah salah satu pendiri mazhab, atau beliau adalah ulama yang mazhabnya terkenal dan satu di antara banyak ulama-ulama yang memiliki mazhab atau berpandangan mazhab. Jadi Abu Hanifah ini bernama Nu'man bin Thabit, Nu'man bin Thabit. Beliau mengatakan, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Al-fiqhu, fikih itu adalah pengetahuan tentang hal yang berguna dan yang berbahaya bagi seseorang. Jadi fikih itu menerangkan sesuatu yang berguna dan sesuatu yang berbahaya. Jadi fikih itu menjelaskan hal-hal yang sekiranya bermanfaat buat orang lain, bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain dan kebanyakan seseorang. Jadi fikih itu mempelajari hal-hal yang bermanfaat, seperti halnya sholat itu ada manfaatnya, baik buat diri kita ataupun buat kehidupan kita. Dan yang berbahaya, contohnya apa sih yang berbahaya? Yang berbahaya misalkan dalam fikih itu ada pengharaman seseorang untuk makan daging babi misalkan. Nah, itu kan sebenarnya tidak hanya pengharaman semata, tapi di sana ada nilai berbahayanya, ada nilai mudorotnya, maka tidak boleh untuk memakan daging babi. Ada juga misalkan tidak boleh meminum minuman khamar atau minuman keras. Nah, itu sebenarnya tidak hanya pelarangan saja, tapi juga di sana ada nilai-nilai mudorotnya, maka itu yang berbahaya bagi diri kita. Agama ini sebenarnya menghindar kita, ya, tujuan beragama. Jadi ada namanya maqasidus syariah. Ini maqasidus syariah itu kenapa sih ada syariat-syariat yang dibebankan kepada hamba Allah, hamba manusia gitu. Hamba Allah gitu ya, sebagai seorang manusia. Kenapa ada perintah, ada larangan? Ternyata ada maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan itu menurut para ulama dibagi menjadi, atau tujuannya itu ada 5 gitu. Ada hifzul akal, untuk menjaga akal gitu. Nah, kita dilarang untuk meminum minuman keras, minum khamar, dan juga dilarang juga untuk misalkan pemakaian narkoba dan sejenisnya gitu ya. Itu untuk menjaga akal kita, supaya kita tidak gila, supaya kita tidak stres, dan kita itu tidak hilang akalnya. Bayangkan orang-orang yang meminum minuman keras kan, itu akan hilang akalnya. Kemudian hifzun nasal. Nah, hifzun nasal itu menjaga nasab. Ya, makanya dilarang perzinahan. Tidak boleh seseorang itu melakukan hubungan badan kecuali memang sama istrinya. Artinya memang ini untuk menjaga nasab. Bayangkan kalau misalkan perzinahan itu dia tidak dilarang, wah, itu maka rusak nasabnya dan seterusnya. Jadi ada hifzul akal, hifzul nasl, hifzul din, hifzul mal, dan satu lagi hifzul apa gitu, saya lupa. Waqala, dan kemudian beliau berkata lagi, mal ilmu illa lil amal. Nah, ini poin penting banget sebenarnya. Mal ilmu illa lil amal, tidak adanya ilmu kecuali untuk diamalkan. Ilmu itu bukan hanya sebatas pengetahuan. Kalau hanya sebatas pengetahuan, ya ini
nasihat buat diri saya sendiri dan juga buat semuanya. Sebenarnya banyak para pejabat juga yang mengerti bahwasanya mengambil uang rakyat atau korupsi ya. Korupsi itu dilarang, tapi betapa banyak di antara mereka yang korupsi. Artinya apa? Artinya ilmu itu tidak diamalkan gitu ya. Sedangkan kata beliau ilmu itu lil amal. Ada mahfuz yang mengatakan al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa amalan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Jadi tidak bisa dipetik hasilnya gitu ya. Kita menanam pohon tapi tidak bisa dipetik hasilnya. Itu bagaikan ilmu yang tidak diamalkan. Jadi sebenarnya ilmu itu dipelajari dan kita dapatkan dan Allah berikan kepada kita itu untuk supaya diamalkan. Itu poin pentingnya. Jadi ilmu sedikit tapi pengamalannya luar biasa gitu. Para sahabat dulu sampai-sampai mengatakan, saya tidak mau berpindah dari ayat berikutnya atau surat berikutnya kecuali saya mengamalkan ayat yang sudah saya baca. Nah, itu sangat luar biasa sekali ya. Jauh banget sama kita-kita yang pada zaman sekarang ini. Wal amalu bihi tarkul ajilil ajil. Nah, ini juga yang menjadi penting ya. Ilmu untuk diamalkan, tapi amalan itu berwujud meninggalkan orientasi duniawi demi ukhrawi. Artinya amalan yang kita kerjakan itu bukan semata-mata untuk kehidupan ajil. Ya, ajil itu yang sekarang, artinya duniawi. Jadi amalan itu harus diniatkan untuk ajil. Ya, diniatkan untuk akhirat. Nah, inilah perbedaan antara ajil. Jadi dalam bahasa Arab itu beda huruf, beda pengucapan, ya, itu beda makna. Ajil sama ajil. Ain sama hamzah itu sudah beda. Fayam bagil insan alla yaghfula an nafsihi ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha wa yastajliba ma yanfa'uha wa yajtaniba amma yadurruha kay la yakunu aqluhu amal hujjatan fa yazdadu uqubatan na'udzu billahi min sakhatihi wa iqabihi. Nah, ini kemudian penulis menerangkan, maka sebaiknya manusia jangan lupa diri. Artinya jangan lalai, jangan lengah dari hal apapun yang bermanfaat dan berbahaya di dunia dan akhiratnya. Artinya kita harus menimbang-nimbang nih, dan harus sering-sering berpikir tentang mana yang manfaat dan mana yang berbahaya. Kemudian mengambil yang bermanfaat dan menghindari apa yang berbahaya baginya. Kita ambil manfaatnya, yang berbahaya kita hindari, agar kelak akal dan amal perbuatan tidak menjadi hujah, tidak menjadi alasan. Karena kalau kita sudah mengetahui sesuatu kemudian kita amalkan, maka akal ini akan jadi alasan yang membebani hingga memperberat siksa dari atas dirinya. Kami berlindung kepada Allah dari murka dan siksanya. Yang mudah-mudahan kita terhindar dari ilmu yang tidak diamalkan. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadhailihi ayatun wa akhbarun sahihhatun masyhuratun. Adalah banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis sahih masyhur yang mengurai keistimewaan maupun keunggulan ilmu. Jadi sebenarnya sudah banyak keunggulan atau keistimewaan ilmu yang sudah dibahas di buku-buku ataupun di hadis-hadis ataupun dari Al-Quran. Itu sudah banyak sekali. Ya, salah satu contohnya adalah di kitab hadis Al-Kutubut Tis'ah selalu mencantumkan bab ilmu dan keutamaan ilmu. Jadi di setiap kitab-kitab hadis yang 9 itu pasti ada bab ilmu dan keutamaan ilmu. Tinggal dipelajari aja. Dan tidak sedikit juga para ulama yang memuat bab-bab khusus membicarakan ilmu, seperti halnya Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Kemudian ada Budunya Waddin karangan Imam Al-Mawardi dan seterusnya. Nah, itu menandakan bahwasanya banyak sekali ulama-ulama yang membicarakan tentang keutamaan ilmu dan fadilah-fadilahnya serta keistimewaan bagi orang yang mempelajari ilmu dan menuntut ilmu. Dan ada satu hadis lagi yang mengatakan bahwasanya orang itu tidak akan pernah puas dari dua hal. Nah, ini ya, orang itu tidak akan puas dari dua hal. Yang pertama, orang itu tidak akan puas dari harta. Orang itu akan selalu terus mencari harta. Dia nggak akan pernah puas. Meskipun dia sudah memiliki 2 gunung emas misalkan, pasti dia akan terus mencarinya. Karena orang itu tidak akan pernah puas terhadap harta. Yang kedua,
orang itu tidak akan pernah puas terhadap ilmu. Meskipun orang itu sudah mempelajari banyak ilmu, tapi orang itu tidak akan pernah puas untuk mempelajari ilmu. Jadi orang itu tidak akan pernah puas terhadap dua hal ini. Yang pertama harta, yang kedua ilmu. Kemudian lam yashtagil bidzikriha kailayatu dal kitab. Kami tidak ingin memaparkan di sini agar kitab ini terlalu tebal. Jadi kitab Ta'lim Muta'allim ini tipis sekali, tidak membahas tentang keistimewaan yang begitu mendetail, karena itu sudah dijelaskan banyak di kitab-kitab hadis dan kitab-kitab para ulama yang membahas tentang keistimewaan dan keunggulan ilmu. Sedangkan kitab ini adalah tuntunan untuk seorang penuntut ilmu agar dia belajar, ketika belajarnya atau ketika menuntut ilmunya itu berada di jalan yang benar. Itu aja pembahasan tentang definisi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.